Buka pintu. Sabar, sabar. Tenang, tenang. Buang angkaramu. Ada soal bisa dirembuk dan kita buktikan apakah ucapan Sugriwa itu benar atau salah. Jangan ikut campur, Anila. Apa kamu mau aku lemparkan keluar bumi? Hah? Jangan, jangan. Nanti saya dimarahi Romo Narada karena tugas saya untuk menjagamu dan juga Sugriwa. Kakang. Kamu tidak boleh mendekati rakyatku lagi. Karena kami akan pindah ke Gua Kiskedah yang akan jadi istanaku. Kalau kamu melanggar, akan kuhukum kamu lebih berat lagi. Semoga hatimu akan terbuka, Kakang. Dewa, nasib apa lagi yang harus aku jalankan? Darah putih siapa yang mengalir di mulut gua itu? Oh, jaga Dewa Batara, jaga Ting Promodita. Oh, Sang Hyang Batara Guru, Sang Hyang Jagat Girinata, kenapa? Kenapa harus bayi ini yang berwujud kera? Oh, jaga Dewa Batara, inikah dia anak kebanggaan itu yang harus hamba kasih nama Anoman? Inikah Dewa? Anjani. 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 Tidak usah, tetaplah di situ. Aku mendengar keluh kesah dan tangismu, Anjani. Mohon maafkan hamba. Mana anakmu? Anjani, kenapa kamu harus menyesal dan menangisi kelahiran putramu ini?
Wajah dan wujud keranyalah yang membuat hamba menangis. Apakah ketampanan wajah dan kemulusan tubuh menjamin keluhuran budi dan jiwa kesatria seseorang? Jadi, hamba tidak boleh menangis. Menangislah karena bahagia. Karena anakmu ini dilahirkan untuk menjadi pendamping Sang Hyang Wisnu dalam rangka membasmi angkara murka di dunia. Apa para bidadari tidak menyampaikan hal ini padamu? Tidak. Tapi benarkah apa yang hamba dengar ini? Bahwa anak hamba akan menjadi pendamping titisan Sang Hyang Wisnu. Apa pernah ada dusta dari dewa sehingga kamu harus bertanya seperti itu? Kebahagiaan tiada tara yang seakan menghapus semua tangis dan penyesalan hamba. Sehingga menyebabkan hamba bertanya seperti ini. Mohon maaf kalau hamba begitu lancang. Kalau begitu, terimalah bayi ini dan dekaplah dengan penuh cinta kasih. Hanuman, sejak ini pula kau kuangkat sebagai putraku. Kau boleh memanggilku Romo. Dan kalau ada yang bertanya siapa ayahmu, katakan saja, kau adalah anak Sang Hyang Bayu. Selamat tinggal Hanuman. Selamat tinggal Anjani. Aku mendengarmu baik. Aku merestuinya baik. Cepat, kasih tahu Gusti Subali. Ada 2 orang mata-mata. Subali! Mena, Luarsi, Subali, Subali. Dan Subali. Siapa kalian? Aku pengasuhmu Jembawan. Dan itu Miss Mena. Paman? Iya. Ayo, Paman. Paman, kenapa Paman bisa jadi seperti ini? Apa Paman berdua juga ikut mandi di Telaga Sumala? Anila, jangan ganggu mereka. Mereka pengasuhku. Melihat anak asuhku seperti itu, Paman dan Menda mencari letak Telaga Sumala itu. Bagaimanapun Paman ikut merasa bersalah sampai timbulnya bencana kutukan yang menimpa kalian. Akhirnya kami berhasil menemukan telaga itu. Kami yakin karena melihat ini Anjani sedang amati raga di tepiannya. Beda-beda. Pasti itulah telaganya. Gusti Begawan memerintahkan Dewi Anjani untuk melakukan tapa berata di tepi Telaga Sumala. Bagaimana kalau kita mandi? Ayo, ayo. Kita berhasil, Kakang. Lihat tubuhmu berbulu semua dan wajahmu seperti monyet tua. Kamu juga berhasil, Menda. Tapi aku tidak yakin
Kepalamu yang botak bisa digapi rambut. Botak. Dan aku juga tidak yakin kamu bisa diterima di dunia monyet. Subali, dari tadi Paman tidak melihat Warsa. Sugriwa. Jangan sebut nama itu. Dia telah mengkhianati aku. Dia berniat membunuhku. Mengerti? Kok begitu? Ada kesalahpahaman antara Sugriwa dengan Subali. Ya, namanya juga kakak beradik. Biasa. Cepat, kamu lapor Gusti Patih. Kalian kumpul di sana. Ayo, peti itu taruh di sebelah sana. Siapa pemimpin kalian? Hamba Gusti, kami pengungsi dari negeri Puranegari. Kami mohon perlindungan dari Gusti Prabu Harjuna Sasrabahu. Karena negeri kami dulu lantakan oleh pasukan dari Alengka Dirja. Sudah 4 negara yang rakyatnya mengungsi kemari. Dengan alasan yang sama. Ponggawa, atur seluruh pengungsi ini. Dirikan kemah di dekat rombongan pengungsi dari Baya Biasta. Saya akan menghadap Gusti Prabu. Baik, Gusti Patih. Perintahkan rombongan kalian untuk mengikuti kami. Baik, Tuan. Ayo, bawa barang-barang kalian. Cepat, ayo. Cepat. Alangkah Dirja sebuah negara di seberang lautan. Kalau mereka sampai meluruk negeri-negeri di sekitar Mayaspati, artinya mereka memiliki balasgara yang sangat kuat. Negeri Baya Biasta sudah menyerah. Juga Pawanawan dan Kedih. Dan kalau Puranagari juga sampai takluk, bukan tidak mungkin mereka akan kembali menyerbu kemari. Hamba akan siapkan penjagaan seluruh daerah perbatasan, Gusti. Rupanya Maharaja yang bernama Rahwana itu menginginkan seluruh Mayapada ada dalam genggaman tangannya. Saya dengar dia terkenal sangat sakti. Menurut Betara Narada, Rahwana tidak bisa mati, seperti pamanmu, Rama Bergawa. Kalau diizinkan, hamba ingin menghadapinya di medan laga, Gusti Prabu. Hamba ingin menjajal kesaktiannya. Mungkinkah dia Raja Angkara Murka yang harus kumusnahkan? Seperti yang diwangsitkan Dewata kepadaku. Kalau nanti berita Sarpakenaka benar, bahwa seluruh pengungsi negeri yang kita taklukkan berkumpul di Mayaspati, maka besok pagi kita kerahkan seluruh pasukan kita ke sana.
Saya dengar Prabu Mayaspati yang bernama Harjuna Sasrabahu itu sangat sakti, anakku. Ada yang mengatakan bahwa dia titisan Wisnu. Wih, kalau sakti, terus kita harus merunduk-runduk atau tersenyum-senyum mohon belas kasihan. Begitu. Atau paman sudah meragukan kesaktian Maharaja Rahwana. Kanda Maharaja, berita itu ternyata benar. Banyak rakyat dari negeri-negeri yang sudah kita taklukkan mengungsi ke Mayaspati. Patihnya tampan sekali, Kanda Maharaja. Saya sampai kesengsem. Hampir saja saya membuka samaran saya. Namanya Patih Suwanda. Patih itu dulu bernama Raden Sumantri, putra Resi Suwandageni. Dari mana Paman tahu? Paman pernah bentrok dengan adiknya yang bernama Sukrasana, yang berwajah raksasa, tapi hatinya sangat baik. Ternyata kakak beradik itu sama-sama sakti. Raden Sumantri itu kemudian mengabdi di Mayaspati. Oh ya, Kanda Maharaja. Saya hampir lupa. Permaisuri Prabu Harjuna Sasrabahu itu sangat cantik. Seperti bidadari. Kamu tidak bohong, adikku Cah Ayu Sarpakenaka? Saya melihatnya sendiri di Taman Sari, Kanda Maharaja. Apa Kanda Prabu tidak bisa mencegah perang di negeri kita? Sepertinya belum masanya membasuh bumi dengan darah manusia. Aku akan mencoba menghalangi Rahwana dengan caraku. Tapi masih belum menjamin perang itu tidak akan terjadi, Citrawati. Perang adalah bagian dari pepestren dewata yang merupakan keniscayaan. Kalau memang sudah harus terjadi, maka niscaya akan terjadi. Aku akan mencoba menyusup ke sana. Paman Prahasta, tangguhkan dulu penyerangan ke Mayaspati. Aku akan melihat-lihat dulu kekuatan mereka. Iya. Baik, Nanda Maharaja. Hei, berhenti. Siapa kamu? Kamu pasti mata-mata Mayaspati. Kalau iya, mau apa? Kurang ajar. Ya! Ya! Wibisana. Iya, Kanda. Perintahkan bagian perbekalan berburu kijang.
untuk menambah lauk pauk makanan mereka. Sambil menunggu aku kembali dari Mayaspati. Baik, Kanda. Hei, siapa kamu? Lancang berani memasuki kawasan perkemahanku. Pertapaan saya di bukit itu, Tuan. Saya mau mengantar Tirta ini ke Mayaspati. Buat siapa? Gusti Harjuna Sasrabahu yang memesan. Apa istimewanya Tirta ini? Maaf, ini rahasia, Tuan. Saya tidak berani untuk mengatakannya. Tidak ada satupun orang yang boleh menyimpan rahasia di hadapanku, orang tua. Atau kamu sudah merindukan kematian? Ampun. Ampun. Sebenarnya ini bukan rahasia yang terlalu istimewa. Lepaskan saya. Sakit tangan saya. Ini Tirta Kamandano, hasil tapa berata saya. Dia bisa membuat yang meminum awet muda. Sang Prabu menginginkan dirinya tetap seperti anak remaja. Supaya permaisuri beliau yang sangat cantik itu tetap mencintainya. Tirta ini lebih cocok untukku. Kakang? Kakang kenapa, Kang? Ada mata-mata. Mau saya tangkap tapi dia melawan. Dia sangat sakti, Dinda Dewi. Kanda! Jangan, Kanda! Jangan, Kanda! Minggir kau, Wibisana. Ini Tirta yang kucari-cari. Aku bisa hidup abadi, layaknya para dewa. Kenapa Kanda percaya begitu saja? Dia seorang resi. Kanda, sangat mudah orang menjadi resi bila hanya berpakaian serba putih dan rambutnya yang dibiarkan memanjang. Seorang resi adalah perilaku dan olah batinnya. Bagaimana Kanda Maharaja bisa tahu kalau dia suka melakukan tapa brata atau tidak? Kurang ajar. Kenapa tidak bilang dari tadi? Kanda Maharaja tidak pernah bisa mendengarkan orang lain. Kenapa jadi mumet begini? Kenapa dia di Wibisana? Saya tidak tahu, Kakang Bo. Mungkin Tirta yang diminumnya mengandung racun. Wibisana, Sarma Kedaka, tolong! Wibisana, tolong! Tolong! Gusti, tolong Wibisana! Tolong! Wibisana, Sarma Kedaka, tolong! Tolong!
bersekongkol mau membunuhku, Wibisana. Mereka mengirimkan hewan-hewan penghuni neraka untuk menelanku. Kami tidak melihat apapun juga, Kanda Maharaja. Mereka itu siapa, Kanda? Para dewa. Mereka takut akan kukalahkan. Mereka takut kekuasaan mereka akan kurebut. Itu semua mungkin hanya perasaan Kanda Maharaja saja. Semua yang Kanda alami itu akibat dari tirta yang Kanda minum. Bisa jadi tirta itu mengandung racun yang merusak pikiran Kanda. Tidak! Pasti ini perbuatan para dewa yang menyuruh Dedemit dan Gandarwo untuk membunuhku. Awas kamu, dewa! Akan kubalas perlakuanmu kepadaku. Bagaimana kalau kita kembali dulu ke Alengkadiraja untuk menenteramkan pikiran Nanda Maharaja? Saya rasa itu pendapat yang baik, Kanda Maharaja. Bagaimana menurut pendapatmu, Adi Wibisana? Iya, saya setuju. Tapi bagaimana mungkin kita bisa berperang kalau pimpinannya sedang menderita ketakutan seperti ini? Aku bukan takut, Wibisana. Jangan sembarangan kalau bicara. Aku cuma kaget dan ngeri. Paling tidak, Kanda harus bisa menenteramkan pikiran Kanda. Baru kemudian, kita kembali mengerahkan pasukan ke Mayaspati, ya? Iya. Iya. Boleh. Boleh. Siapkan pasukan. Kita kembali ke Alengkadirija. Kemana saja anak itu? Sudah sore begini, kenapa belum juga pulang? Anoman! Anoman! Kemana Anoman? Anoman! Anoman! Haruskah aku teruskan pencarian ini? Anoman anakku, kenapa kamu menyiksa ibu? Ada gua. Bau daging dibakar. Tidak mungkin. Itu bukan Anoman. Itu bukan anakku. Anoman! Tolong! Tolong!
Maaf, aku terpaksa membunuh kalian sebab kalian juga telah membunuh bangsaku, bangsa Kera. Ibu, kemana saja kamu, Nak? Ibu terus mencari-cari kamu. Maafkan saya, Ibu. Maafkan saya. Kapal-kapal mereka telah meninggalkan pantai, Gusti Prabu. Mudah-mudahan saja selamanya mereka tidak akan meluruk lagi ke Mayaspati. Kalau rasa ketakutan yang kuciptakan lewat Tirta itu sudah mampu dia hilangkan, ada kemungkinan dia akan kembali kemari. Karena pada dasarnya dia sangat bernafsu menguasai seluruh negeri di Mayapada ini. Benar, Gusti. Kami akan mempertinggi penjagaan di seluruh daerah perbatasan, supaya langsung bisa melihat kedatangan pasukan mereka. Kita masih punya cukup waktu untuk mempersiapkan diri, Dindapati. Sudah. Aku malah tambah pusing. Penjaga! Penjarakan para resi ini. Dan jangan bebaskan sebelum penyakitku hilang. Baik, Gusti. Jangan-jangan mantram yang mereka bacakan itu untuk kematianku. Aku tahu semua resi pasti bersekutu dengan para dewa untuk menghancurkan keperkasaanku. Jaga! Panggil Paman Jambu Mangli, cepat! Baik, Gusti. Kalau semua resi yang dipenjara itu diancam hukuman mati, mereka pasti akan ketakutan. Baru kemudian mereka akan membacakan mantra untuk kesembuhanku. You